itu megang, itu masuk ke dalam ranah budaya di Aceh. Tapi budaya itu sudah dimodifikasikan ya sesuai dengan syariat yang kita jalankan. Nah, megang itu sendiri adalah makan bersama pada hari-hari menjelang Ramadan 2 hari, menjelang Idul Fitri, menjelang Idul Adha. Artinya meramin dengan keluarga. Jadi di mana saja keluarga berada. Kalau memang dia berada di negeri lain, keluarganya berada di negeri B, ya anaknya harus pulang nih. Jadi untuk menghormati proses orang tuanya dalam mempersiapkan daging-daging itu untuk makan bersama. Megang itu adalah begitu juga semangat orang-orang yang tidak ada dibagi. Kemudian ini juga mempunyai yang sangat kuat anjurannya termaktub dalam Kanun Mukhtar Alam pasal ke-47 bab yang kedua menyatakan apabila hari megang tiba, itu tugas para muazzam Baitur Rahim di salah satu balai yang dipegang oleh Kerajaan Aceh Darussalam untuk membagikan yang sebelum 2 bulan sebelumnya sudah didata mana yang berhak menerima. Jadi dibagikan, daging-daging itu dibagikan, kemudian pakaian-pakaiannya, kain-kain sarungnya, apa yang dibutuhkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, itu didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, hari ini Brunei yang melaksanakan itu. Brunei Darussalam melaksanakan itu. Itu menjelang sesuatu hari Islam di negerinya, ini digratiskan semua. Ini ada subsidi dari pemerintah sendiri kepada rakyatnya. Perlu kain sarung, perlu apa kebutuhan dalam hal merayakan hari-hari besar Islam, apalagi megang, ini dilaksanakan oleh Sultan kepada rakyatnya sebagai bukti nyata kecintaan kepada rakyatnya. Nah, itu dia tadi biasanya gambaran bagaimana kisah megahnya kejayaan. Salah satu kejayaan itu adalah ketika menjelang itu bahwa istilahnya itu negara memberi untuk rakyatnya. Ini di momentum Hari Raya Haji ini kita tadi sudah bahas beberapa seperti kurban, juga megang. Kemudian ini mungkin yang membuat kita penasaran ini, Cik. Bagaimana sih haji di zaman itu ditulis nggak di manuskrip seperti apa? Bagaimana orang-orang yang mendaftar, seperti apa itu prosesnya itu? Atau mungkin haji itu sudah ada nggak di zaman Sultan itu? Baik, makasih. Iya, bukti nyata sekarang ada embarkasi haji di Sabang, di Pulau Rubiah. Kan ada embarkasi haji yang khusus dibuat oleh Belanda. Ini sebagai bukti. Itu embarkasi haji pertama di Nusantara. Di Aceh dibuat di Sabang, Pulau Rubiah. Yang sekarang hampir tidak masih membekas, tapi alangkah baiknya ini adalah direkonstruksi sebagai bukti nyata bahwasanya haji yang diberlakukan di Aceh. Jadi buktinya di Sabang sampai sekarang ada. Makanya harus kita pelihara. Kalau nanti ada anak cucu kita terus besar, dia tidak percaya apa-apa lagi. Dengan kecanggihan peradaban zaman ini, perubahan zaman ini, dia tidak percaya lagi. Tidak ada itu karena tidak ada bukti. Karena orang sekarang berbicara bukti, tidak percaya karena tidak ada bukti. Kalau bukti-bukti manuskripnya habis semua, ya semua tidak bisa percaya. Ini dongeng, tanpa dokumen ini dongeng. Begitu juga yang ada di Sabang sekarang haji. Kalau itu sudah habis, ini menjadi dongeng nanti. Sebelum terlambat, kepada pemerintah Sabang dan Kementerian dari Agama, Republik Indonesia, atau Dinas Kebudayaan yang terkait, ini lebih cepat dibuat suatu rekonstruksi, dibuat rehabilitasi terhadap bangunan-bangunan itu, sehingga menjadi monumen tersendiri adalah untuk memperkenalkan kepada generasi ini bahwasanya Aceh yang berjuluk Serambi Mekah, Serambi Mekah, ini buktinya. Nah,
Menarik yang ditanyakan tadi, bagaimana status haji dulu? Apakah pernah orang Aceh tidak berhaji? Nah, kan itu kan. Nah, ini sebagai salah satu bukti yang ada di Pulau Rubiah Sabang ini. Saya beberapa hari lalu juga mengatakan kepada tim ahli dari Sabang, tolong diperhatikan yang di Pulau Rubiah itu embarkasi haji. Sayang itu sebagai bukti nyata. Aceh ini adalah memiliki pelabuhan tersendiri, memiliki pintu keluar pintu masuk haji lewat Aceh, maka dikatakan Aceh Serambi Mekah. Baik, yang pertama mengenai haji ditulis dalam manuskrip, karena orang-orang yang bukan dari Aceh sendiri, dari luar-luar Aceh, seperti dari Thailand, seperti dari yang negara-negara yang berdekatan dengan Aceh, 6 bulan atau 8 bulan sebelum haji atau setahun belum haji, mereka sudah pergi ke Aceh. Tujuannya untuk mempelajari ibadah haji, mempelajari manasik haji. Maka ditempatkan orang-orang tersebut di Sonanggro, di Kampung Kedah. Nah, kalau di Kampung Kedah ya banyak orang-orang Kedah, di Kampung Cina ya banyak-banyak Muslim dari Cina. Jadi ditempatkan itu semua. Jadi orang-orang dari luar itu dari ke Aceh belajar untuk ilmu kehaji. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus ke Aceh? Mereka kan bisa jalan sendiri. Yang pertama, mereka kurang memahami dari keilmuan haji. Dari rukun-rukun itu mereka masih kurang. Jadi kalau di Aceh ini banyak ulama-ulama tadi, ada yang memberi sosialisasi atau panduan-panduan seperti manasik kita sekarang. Jadi ini ditempatkan pada kemah-kemah Sonanggro dan sebagainya. Mereka mengaji tentang haji. Jadi mereka datang dengan bot-bot kecil. Kenapa harus di Aceh? Karena di Aceh mempunyai kapal kayu besar. Yang untuk berangkat transportasi laut maritim yang ada di Nusantara ini dan keliling Malaysia itu semua yang ada di Aceh, yang bisa layak mengarungi lautan itu sampai ke Arab Saudi sampai 3 bulan 4 bulan. Jadi mereka harus melalui pintu masuk, harus lewat Aceh. Maka dikatakan dengan julukan Serambi Mekah. Itu ibaratnya ketika itu di Aceh ada bandara besar ada bandara. Jadi orang-orang haji itu dia belajar dulu di sini, mempraktekkan di sini dulu, karena banyak ulama-ulama yang ada di Aceh yang bisa menjelaskan itu sendiri, kemudian menulis kitab-kitab tentang haji yang dibagikan kepada para jamaah, kemudian baru mereka ke Sabang, baru berangkat perjalanan haji. Jadi pulangnya begitu juga, pulang dari haji, 6 bulan pulang dari haji, pada umumnya mereka tidak balik lagi ke negeri asalnya tadi. Kenapa? Mereka sudah begitu makmur di sini, begitu enak, begitu begitu nyaman tinggal di Aceh, karena semuanya di Aceh ya tidak ada apa-apa, tidak apa. Maka kita kenal di Aceh banyak yang seperti Cina, banyak seperti orang Thailand, jadi bercampur-campur seperti itu, banyak dari India, dari Filipina dan sebagainya. Jadi itulah proses dari orang-orang asing tersebut itu setelah pulang dari haji, ya mereka tidak pulang lagi ke negerinya sendiri. Ya, jadi tetap di Aceh, menetap di Aceh. Maka kita sekarang bercampur baur dari kuliner, dari gaya-gaya masak dan sebagainya, bercampur baur. Inilah yang dikatakan dengan Aceh serba lengkap dan peradaban sangat tinggi pada sektor-sektor. Dari rempahnya dia sudah memiliki khas tersendiri, begitu kaya khasanahnya, begitu kaya bahasanya, begitu kaya seluruh karya-karya intelektual pada masa lalu. Artinya di sini banyak percampuran yang terjadi, yang ada di Aceh ini. Jadi inilah suatu kekayaan khasanah budaya yang tidak bisa dikesampingkan, yang harus dipelihara sampai hari ini. Kalau sesuatu daerah cuma punya gaya bahasa tersendiri, satu bahasa, satu kuliner, jadi negeri itu sangat miskin, tidak ada apa-apa. Karena di Aceh ini gaya bahasa banyak, kemudian kuliner banyak, adat dan budaya banyak,
jenis tarian-tarian, jenis permainan rakyat banyak, ya, seni-seni itu banyak. Jadi menandakan bahwa negeri itu adalah sebagai bukti nyata peradaban yang sangat kesanah budayanya, kaya dengan sejarah dan kaya dengan peninggalan. Nah, sudah sangat banyak Saudara Lun kita bahas soal manuskrip kuno, apa isinya, soal manuskrip. Jadi melalui Cemidi kita tahu bahwa di manuskrip itu cukup banyak menulis mulai dari pedoman hidup hingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, tradisi, baik itu tradisi yang masuk ke budaya maupun tradisi agama. Tapi hampir semua tradisi di Aceh itu berkaitan sama agama. Berkaitan dengan agama. Harus dengan agama. Walaupun dia bukan bagian dari agama, tapi tradisinya berkaitan dengan agama gitu. Jadi dari banyak tuh kolektor-kolektor yang dimiliki Cewidi ini sudah sangat paham dan isi-isinya itu tadi seperti kita bahas. Jadi yang mungkin ini kita akan bahas mengenai sosok Cemidi ini di akhir sesi kita ini. Mungkin Cemidi ini mungkin salah satunya orang Aceh yang paling gila nih dalam hal manuskrip ini. Begitu banyak nih. Saya apa sih awalnya tergerak itu, sejak kapan sih mengumpul manuskrip dan bisa memahami itu bahasa-bahasa di manuskrip itu? Baik, jadi melihat dari keprihatinan dalam menyelamatkan dokumen-dokumen yang sangat penting ini, sebenarnya kita dari masyarakat dalam kalangan biasa sebenarnya terus terang kita katakan tidak mampu menyelamatkan dokumen itu dari nilai-nilai historinya yang begitu tinggi. Tapi saya menyadari bahwa sebagai bangsa Aceh yang asli, yang tulen itu, rasanya kalau ada sedikit sisa-sisa dari dokumen ini, bolehlah saya miliki sebagai punya masyarakat Aceh. Dan manuskrip yang saya miliki ini adalah sekarang bukan milik saya, jadi milik masyarakat Aceh, punya Aceh sendiri. Kebetulan yang mengumpulkan saya sendiri, jadi orang Aceh harus mempertahankan keberadaan ini. Apapun bagaimana cara mempertahankan demi harkat dan martabat, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang teratur, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang tidak semena-mena, bukan orang yang dibuang oleh orang. Ini kan ada bangsa orang yang diusir oleh negara lain. Jadi mereka punya harkat martabat yang sangat tinggi dalam negerinya sendiri, dibuktikan dengan manuskrip. Jadi manuskrip ini milik mereka. Mereka harus berbuat apa saja. Cuman disimpan, saya kumpulkan di rumah saya ini. Semoga terselamatkan dengan kebersamaan kita ini. Lagi sama-sama kita pelajari, sama kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, sebenarnya ini adalah tugas-tugas dari lembaga-lembaga negara yang sangat penting. Jadi karena dulu tanpa mempedulikan ini, kita kumpulkan. Dulu ada lembaga-lembaga seperti PDIA itu, Pusat Dokumentasi Informasi Aceh, itu sangat lengkap. Tapi setelah tsunami itu hancur semua, dokumen-dokumen hampir jutaan dokumen habis semua. Jadi informasi tentang sejarah Aceh, tentang adat dan budaya karakteristik Aceh ini jadi hilang. Jadi ada sama kita juga tsunami, ada tinggal beberapa dokumen yang kita terus berdayakan, terus kita presentasikan kepada orang-orang pakar. Jadi tentang isi-isi dalam manuskrip, ya kita sendiri pun bekerja sama dengan para pakar-pakar dari filologi, para pakar-pakar untuk mengungkapkan apa isi kandungan yang luar biasa. Jadi mereka secara gotong royong melahirkan ini bahasa-bahasa kekinian yang sekarang ini ada yang dibuat buku, ada yang dibuat penelitian dan sebagainya, dan sampai sekarang begitu booming terhadap manuskrip. Cara saya mendapatkan manuskrip ya, itu seperti apa sih? Saya sebenarnya di tengah jalan ini, karena itu bukan dari ilmuwan dari saya. Saya bukan dari orang sejarah, bukan dari akademisi, bukan dari budayawan. Itu sama sekali sangat jauh. Saya lagi
bekerja di bidang-bidang urusan sawah, urusan jaublang, urusan kaji-kaji tanah-tanahonan, agronomis itu di pertanian. Sehingga dalam perjalanan saya sering-sering masuk kampung, sering turun ke lapangan. Perjalanan saya menarik tentang kehidupan orang Aceh. Saya tanya sana, saya tanya sini, bagaimana dulu waktu kerajaannya. Jadi saya merasa menarik. Jadi terus ini saya pelajari sampai ke luar negeri. Saya berjalan ke luar negeri dengan memakai dana pribadi. Saya mempelajari tentang ini semua. Nah, ternyata luar biasa kesana ini. Jadi begitu saya pulang, saya kumpulkan, saya cari inisiatif tersendiri dan keluarga itu bisa mengoleksi naskah-naskah ini supaya terselamat ilmu pengetahuan kita, jangan sampai terbang ke luar negeri, jangan sampai orang memamerkan kehebatan kita sendiri, sedangkan tuan rumah sendiri kosong. Begitulah cara saya berpikir. Nah, lambat laun ini terus terjadi. Saya kumpulkan dalam masyarakat Aceh para yang menyimpan ini dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah sampai ke Pekanbaru sana. Jadi Pekanbaru kita dapatkan ada yang kita pemilik tidak mau memberikan dengan alasan ini keramat, begitulah macam-macam lah. Jadi kita cara diplomasi kita, cara kita meyakinkan kalau ini terus menerus ini dia akan hancur nanti. Jadi apa yang Tungku perlu, apa yang Umi perlu kami laksanakan kan. Usaha perlu balai satu, ya saya buat balai, saya kasih buat balai. Usaha perlu untuk ganti ini perlu Al-Quran cetak 100 mushaf, nah, kita beli, kita biarkan karena mereka ada balai-balai pengajian gitu. Jadi seperti itu. Ada yang tidak berhasil. Jadi intinya kita mengeluarkan finansial ini dari keluarga, dari semua, dan mendukung semua itu kita kumpulkan sampai sekarang ini. Jadi mengeluarkan biaya sendiri. Biaya sendiri kita keluarkan. Untuk kemudian di semua ada event-event baik internasional, baik nasional, baik Aceh sendiri, ya kita memberikan untuk dipamerkan. Dengan catatan hari ini dilindungi dari apa, mungkin ada hal-hal tertentu nanti kan, ada serangan terhadap naskah ini, seperti dia kutu kan, kemudian cahayanya tidak begitu bisa sembarangan. Jadi yang penting ada protokoler dari perawatan dari naskah itu sendiri. Pameran di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Jakarta, di Aceh sendiri pada PKA tiap tahun ini tidak ada masalah. Yang penting ada jaminan tersendiri bahwa naskah ini tidak rusak, harus ditempatkan dalam kaca, tidak bisa dipegang lagi, tidak bisa dipegang lagi, itu tidak ada masalah. Kita bantu, kita bekerja sama, kita memenuhi apa yang kita simpan ini karena sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singgili. Tulis naskah ini adalah untuk dibaca oleh anak cucuku di ribuan tahun yang akan datang.